Hari ini, kita akan membahas sebuah film dengan adegan dewasa yang sangat berani berjudul Tell Me What You Want. Film ini berasal dari Spanyol. Bisa dibilang, jika film ini tidak meraih penghargaan Golden Raspberry, rasanya benar-benar sulit dipercaya. Sejak film Anora berhasil menyapu bersih Golden Raspberry dan Academy Awards, banyak sutradara Eropa seolah berlomba-lomba mendorong batas terdalam untuk menghadirkan film-film dengan adegan dewasa. Sebagai selingan, ingatkah film dewasa yang sangat populer tahun lalu berjudul The Substance? Film tersebut juga masuk nominasi Golden Raspberry dan Academy Awards, tetapi semuanya kalah dari Anora. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi juga cukup masuk akal. Bagaimanapun juga, dalam The Substance terdapat beberapa adegan yang melibatkan aktris senior, sehingga tidak semua penonton merasa nyaman melihatnya. Dari situ, tidak sulit memahami mengapa banyak sutradara Eropa kini begitu berani membuat film dengan adegan dewasa. Mereka bahkan cenderung memilih pemeran utama wanita dengan penampilan yang menarik. Saat ini, hampir setiap film dari Polandia, Prancis, bahkan Jerman yang dikenal lebih konservatif pun sering menampilkan adegan dewasa. Namun dibandingkan semua film tadi, Tell Me What You Want benar-benar berada di level yang berbeda. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa jalan cerita film yang cukup kontroversial ini. Film dibuka dengan sebuah adegan yang langsung menarik perhatian. Tokoh utamanya bernama Flo. Ia sedang bersama mantan kekasihnya, padahal pria itu kini sudah memiliki pacar baru. Sebenarnya hal itu cukup mudah dipahami. Flo hanyalah seorang karyawan kantoran yang menjalani rutinitas kerja dari pagi hingga malam. Hidupnya terasa monoton dan membosankan. Ia hampir tidak memiliki waktu untuk kehidupan pribadi, apalagi kesempatan berkenalan dengan lawan jenis. Karena itulah, setiap kali merasa kesepian, ia kembali menemui mantan kekasihnya. Namun lama-kelamaan, Flo merasa hubungan seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Bagaimana jika suatu hari pacar baru mantannya mengetahui semuanya, bahkan sampai membuat keributan di kantor? Pekerjaannya bisa saja terancam. Karena itu, Flo mulai mencari sosok baru. Kebetulan di kantornya baru bergabung seorang asisten muda bernama David. Flo sempat berpikir untuk lebih mengenalnya. Namun sebelum semuanya berkembang, atasannya Mary tiba-tiba datang dan memintanya menyerahkan laporan bulan depan lebih awal. Rasanya situasi ini sangat mirip dengan dunia kerja yang sering kita lihat. Tinggal 5 menit sebelum jam pulang, tiba-tiba diberi pekerjaan yang hampir mustahil diselesaikan tepat waktu. Flo hanya bisa menghela napas. Kini ia mengerti mengapa dirinya harus terus bekerja lembur. Setelah akhirnya menyelesaikan laporan dan hendak pulang dengan sepeda, Flo justru melihat pemandangan yang sangat canggung. Asisten baru yang sempat menarik perhatiannya ternyata sedang bermesraan dengan seorang wanita di area parkir bawah tanah perusahaan. Pantas saja ia bisa diterima bekerja dengan mudah. Flo pun mulai curiga ada permainan di balik proses perekrutannya. Harapannya untuk mengenal David seketika pupus. Apakah ia akan kembali menemui mantan kekasihnya? Kali ini belum tentu. Keesokan harinya, sebuah peristiwa yang tak terduga menjadi titik balik dalam hidup Flo. Di dalam lift kantor, ia melihat seorang pria yang belum pernah ditemuinya. Sekilas pandang saja sudah cukup membuatnya terpikat. Pria itu tampan, berwibawa, dan memancarkan aura seorang pengusaha sukses. Jantung Flo pun berdebar tanpa henti. Tepat pada saat itu, lift yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami gangguan. Kesempatan emas seperti ini tentu tidak ingin disia-siakan oleh Flo. Ia sengaja membuka percakapan dengan pria tampan itu, berpura-pura mengeluhkan kancing di leher bajunya yang rusak. Pria tersebut tentu bisa menangkap maksud Flo. Akhirnya, mereka saling bertukar nama dan nomor telepon. Saat itulah Flo mengetahui bahwa pria itu bernama Eric, meski ia belum tahu berasal dari perusahaan mana. Namun, sesaat kemudian, suasana kembali menjadi canggung. Ternyata mereka turun di lantai yang sama. Saat itulah Flo sadar bahwa Eric adalah direktur utama di perusahaan tempatnya bekerja. Pantas saja pembawaannya begitu berwibawa, ternyata ia memang seorang CEO. Flo langsung panik dan mulai bertanya-tanya. Apakah sikapnya yang terlalu berani di dalam lift tadi akan membuatnya dimarahi atasan? Tak lama kemudian, ia benar-benar dipanggil ke ruang kerja. Flo mengira dirinya akan mendapat teguran keras, namun ternyata tidak. Ia hanya diberitahu bahwa laporan yang diserahkannya kemarin belum memenuhi standar dan harus diperbaiki. Meskipun sedikit lega, Flo tetap kesal, karena artinya hari itu ia harus kembali lembur hanya untuk mengerjakan laporan yang sama. Saat masih bekerja hingga larut malam, kejadian memalukan kembali terulang. Kali ini,
Pasangan yang sebelumnya ia lihat di parkiran ternyata berpindah ke ruang kantor. Lagi-lagi Flo tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang sama. Namun kali ini ada saksi lain yang juga melihat semuanya, yaitu Eric. Kemunculan Eric membuat Flo sangat terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan adalah ucapan pria itu. Eric berkata bahwa alasan ia meminta Flo memperbaiki laporan hanyalah agar mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Sejak pertemuan mereka di dalam lift, ia merasa tertarik pada kepribadian Flo yang menurutnya unik. Ia bahkan sempat menggoda Flo karena mengira Flo memiliki kebiasaan mengamati orang lain secara diam-diam. Eric lalu berkata dengan penuh percaya diri bahwa mulai hari itu, ia akan berusaha mendekati Flo, bahkan mengajaknya sarapan bersama keesokan paginya. Ucapan yang begitu lugas membuat Flo sulit mencerna semuanya. Namun di dalam hati, ia justru sangat gembira. Siapa sangka seorang CEO tampan dan sukses benar-benar tertarik kepadanya. Yang lebih mengejutkan lagi, keesokan paginya Eric benar-benar datang menjemput Flo di depan rumah dengan mobil mewahnya. Sudah lama Flo tidak pernah berkencan. Kini, tiba-tiba ada pria tampan, kaya, dan berstatus CEO yang mengajaknya keluar. Tentu saja ia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Eric kemudian mengantar Flo ke sebuah restoran yang dari luar tampak sederhana. Namun begitu masuk, Flo dibuat kagum. Interiornya sangat mewah dan tidak ada tamu lain di sana. Rupanya tempat itu adalah restoran pribadi milik Eric. Seluruh koki dan pelayan hanya melayani dirinya seorang. Setiap hidangan disiapkan secara khusus. Bahkan seblak kerupuk yang disajikannya terasa begitu lembut, seolah-olah langsung meleleh di dalam mulut. Flo tidak pernah membayangkan bisa menikmati kehidupan semewah itu. Namun, tepat ketika ia mulai membayangkan masa depan yang indah bersama Eric, suasana berubah drastis. Eric menjentikkan jarinya. Tirai besar di depan mereka perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah pertunjukan pribadi yang membuat Flo benar-benar terkejut. Eric menjelaskan bahwa ia menyiapkan semua itu karena mengira Flo menyukai sensasi mengamati orang lain. Ucapan tersebut membuat Flo sama sekali tidak nyaman. Baginya, hal itu sudah melewati batas. Ia pun memilih mengakhiri kencan dan pulang. Keesokan paginya, bel rumah kembali berbunyi. Saat membuka pintu, Flo mendapati Eric kembali berdiri di depannya. Kali ini ia datang untuk meminta maaf, lalu mengaku telah salah paham dan mengira Flo adalah sosok yang menyukai pengalaman-pengalaman tidak biasa. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia mengatakan bahwa sebuah mobil Porsche baru yang terparkir di depan rumah kini menjadi milik Flo. Ketika Flo melihat keluar jendela, benar saja, sebuah Porsche baru terparkir di sana. Pada akhirnya Flo menerima permintaan maaf Eric. Hubungan mereka kembali membaik dan kali ini Eric juga bersikap jauh lebih hati-hati. Beberapa waktu kemudian, setelah makan malam bersama, Eric mengajak Flo ke rumahnya. Malam itu hubungan mereka semakin dekat. Namun setelahnya, Eric memperlihatkan sebuah rekaman yang ternyata dibuat saat mereka menghabiskan waktu bersama. Keduanya duduk di sofa sambil menonton rekaman tersebut. Saat itulah Flo menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dalam rekaman itu, tampak ada seorang wanita lain yang sebelumnya tidak ia sadari. Eric hanya menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah teman dekatnya. Karena sepanjang waktu Flo tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik situasi itu, penemuan tersebut membuatnya sangat marah. Ia merasa dikhianati dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Tanpa berkata banyak lagi, Flo langsung meninggalkan Eric. Namun tanpa disadarinya, pengalaman yang baru saja dialaminya mulai mempengaruhi pikirannya. Bahkan suatu hari saat berada di pusat kebugaran, Flo mendapati dirinya mulai memperhatikan salah seorang wanita di sana dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kejadian itu, suasana kerja Flo menjadi sangat canggung. Menghadapi CEO yang memiliki selera dan perilaku yang sulit ia pahami membuatnya tidak betah berada di kantor. Namun di luar dugaan, Eric justru mengajak Flo menghadiri rapat desain di kantor pusat. Flo yakin ajakan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Ia khawatir Eric kembali memiliki rencana aneh, sehingga memutuskan menolak tawaran tersebut. Sayangnya, masalah datang bersamaan. Sesampainya di rumah, Flo mendapati kucing peliharaannya jatuh sakit, bahkan kondisinya cukup parah. Di saat itulah bel rumah kembali berbunyi. Ternyata Eric datang lagi. Sejak awal film sudah diperlihatkan bahwa Flo beberapa kali kembali kepada mantan kekasihnya. Eric tampaknya menyadari sifat Flo yang mudah memberi kesempatan kedua. Ia yakin Flo pada akhirnya akan memaafkannya lagi.
Kali ini, Eric menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Ia menemani Flo sepanjang malam dan bahkan menyiapkan sarapan untuknya keesokan harinya. Setelah itu, Eric mengatakan bahwa ia memiliki rumah sakit hewan pribadi di Jerman. Ia meminta Flo tidak mengkhawatirkan biaya maupun kondisi kucingnya, karena hewan peliharaan itu akan mendapatkan perawatan terbaik. Perhatian tersebut perlahan meluluhkan hati Flo. Keesokan harinya, Flo mendatangi ruang kerja Eric dan mengatakan bahwa ia bersedia ikut dalam perjalanan dinas. Namun, ia mengajukan satu syarat, yaitu tidak ingin ada orang ketiga yang ikut campur dalam hubungan mereka selama perjalanan itu. Eric pun langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian, Flo menaiki jet pribadi milik Eric menuju Barcelona. Di dalam pesawat ada sebuah detail yang cukup menarik. Seseorang bernama Beta beberapa kali menelepon Eric, tetapi panggilan itu sengaja tidak diangkat. Sesampainya di Barcelona, Flo kembali merasakan kemewahan hidup seorang CEO. Ia ditempatkan di sebuah suite mewah dengan berbagai fasilitas lengkap. Flo sempat mengira malam itu akan mereka habiskan bersama. Namun, ia menunggu hingga larut malam, dan Eric tak pernah datang mengetuk pintunya. Keesokan paginya, Flo justru melihat Eric bersama seorang wanita lain. Eric menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah direktur keuangan perusahaan. Meski begitu, mengingat berbagai kejadian sebelumnya, Flo tetap sulit menghilangkan rasa curiga. Ia juga merasa cemburu, karena sebelumnya Eric sudah berjanji tidak akan melibatkan orang lain selama perjalanan dinas ini. Eric menyadari perubahan sikap Flo. Di tengah rapat, ia bahkan menghentikan pembahasan dan meminta seluruh peserta keluar ruangan sebentar dengan alasan ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan Flo. Semua orang heran mengapa seorang CEO tiba-tiba ingin berbicara empat mata dengan staf biasa seperti Flo. Setelah percakapan mereka selesai, rapat pun kembali dilanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa waktu kemudian, Eric kembali menunjukkan sisi dirinya yang kontroversial. Ia mengajak Flo ke sebuah klub eksklusif yang sering ia kunjungi. Tempat itu dikenal karena para pengunjungnya bebas berinteraksi dan saling menyaksikan aktivitas satu sama lain. Setelah meninggalkan tempat tersebut, Eric justru terlihat tidak puas. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka mulai terasa terlalu biasa. Menurutnya, hubungan yang hanya berfokus pada dua orang bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Ucapan itu membuat Flo kembali kecewa. Eric kemudian pergi menghadiri pertemuan lain dan meninggalkan Flo sendirian. Merasa kembali terluka, Flo memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Sesampainya di sana, ia kembali merasakan kehidupan yang sederhana. Orang-orang di kampung hidup apa adanya, dan kebahagiaan mereka pun terasa jauh lebih tulus. Karena suasana hatinya sedang buruk, Flo minum sedikit lebih banyak dari biasanya. Secara kebetulan, ia bertemu teman masa kecilnya. Mereka tumbuh bersama, dan pria itu pernah menaruh hati kepada Flo sejak dulu. Pertemuan itu membuat keduanya kembali mengobrol dan mengenang masa lalu. Tak disangka, kedekatan mereka perlahan tumbuh kembali, membuka babak baru yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Tanpa diduga, Eric kembali mendatangi Flo. Melihat sikapnya, rasanya seperti ungkapan, meski berkali-kali disakiti, tetap saja kembali. Untuk membuat Eric cemburu, Flo sengaja memperkenalkannya kepada teman masa kecilnya. Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan wanita yang harus terus bergantung pada Eric, dan masih ada pria lain yang menghargainya. Namun Eric hanya memandangi pria itu dari atas hingga bawah, tersenyum tipis, lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap itu justru membuat Flo gelisah. Ia mulai merasa telah bertindak terlalu jauh. Awalnya ia hanya ingin membuat Eric cemburu, tetapi kini ia khawatir semuanya akan berakhir di luar kendalinya. Setelah Eric pergi, teman masa kecil Flo mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar tulus mencintai Flo. Menurutnya, meski Eric kaya raya, wanita seperti Flo hanyalah salah satu dari banyak perempuan yang bisa dengan mudah digantikan. Cepat atau lambat, Flo pasti akan terluka. Namun, Flo tetap memilih Eric. Tak lama kemudian, Flo dan Eric kembali berbaikan. Beberapa hari setelahnya, Eric mengajak Flo menghadiri sebuah pesta eksklusif. Ia mengatakan bahwa pesta itu akan menjadi pengalaman yang belum pernah dirasakan Flo sebelumnya. Mendengar hal itu, Flo sebenarnya sudah bisa menebak bahwa pesta tersebut tidak biasa. Namun kali ini ia tidak menolak. Alasannya sederhana. Flo masih berharap hubungannya dengan Eric bisa berakhir di pelaminan. Selain itu, seluruh warga di kampungnya sudah melihat seorang pria tampan dan kaya datang menjemputnya. Mereka menganggap Flo telah menemukan pasangan yang sempurna. Demi menjaga harga dirinya, Flo memilih tetap melanjutkan hubungan tersebut.
Dalam perjalanan, telepon dari seseorang bernama Beta kembali masuk. Sebelumnya, Eric selalu mengabaikan panggilan itu. Kali ini, Flo tidak lagi memilih diam. Ia berkata bahwa jika hubungan mereka ingin terus berlanjut, setidaknya mereka harus saling jujur. Ia pun meminta Eric menjelaskan siapa sebenarnya Beta. Setelah terus didesak, Eric akhirnya berkata terus terang. Ternyata Beta adalah mantan kekasihnya. Mereka pernah menjalin hubungan selama 2 tahun sebelum akhirnya berpisah karena sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Eric mengaku bahwa sejak saat itu ia sulit mempercayai orang lain. Menurutnya, baru setelah bertemu Flo, ia merasa ada seseorang yang mampu memahami dirinya. Mendengar pengakuan tersebut, Flo mulai bersimpati. Ia menganggap semua sikap aneh Eric berakar dari masa lalunya yang kelam. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di pesta yang sebelumnya dibicarakan Eric. Pesta itu berlangsung di ruang bawah tanah sebuah rumah mewah dan dihadiri banyak tamu. Suasananya sangat berbeda dari pesta pada umumnya, sehingga membuat Flo kembali terkejut. Meski sempat ragu, Flo tetap mengikuti Eric. Sedikit demi sedikit, ia mulai terbawa ke dalam gaya hidup yang diperkenalkan pria itu. Namun, seperti kejadian-kejadian sebelumnya, Eric kembali menghilang begitu saja tanpa memberi penjelasan apapun. Peristiwa itu membuat Flo kembali merasa dipermainkan. Anehnya, setiap kali Eric datang meminta maaf atau mengajaknya kembali, Flo selalu luluh dan memilih memberinya kesempatan lagi. Pola hubungan mereka pun terus berulang tanpa benar-benar berubah. Setelah semua itu, Flo kembali ke apartemen kontrakannya yang sempit. Orang lain mungkin sudah memilih mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Namun Flo justru tetap bekerja di sana. Hanya saja, kali ini sikapnya berubah drastis. Flo menjadi jauh lebih percaya diri dan merasa telah mengetahui berbagai rahasia di lingkungan perusahaan, sehingga ia tidak lagi setakut dulu terhadap atasan maupun rekan kerjanya. Akibatnya, Flo mulai bekerja sesuka hati. Jika ia sedang tidak ingin berada di kantor, Flo lebih memilih pergi ke pusat kebugaran untuk menghabiskan waktu bersama teman wanitanya yang pernah dikenalnya di sana. Tanpa disadari, gaya hidup Flo perlahan-lahan mulai berubah sejak mengenal Eric. Namun, Eric rupanya masih belum menyerah. Suatu hari, Flo dipanggil ke kantor dan diberi kabar bahwa dirinya dipromosikan menjadi direktur keuangan. Alih-alih senang, Flo justru kebingungan. Ia merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menduduki jabatan sebesar itu. Dalam benaknya, alasan promosi tersebut sudah sangat jelas. Namun menurutnya, Eric hanya ingin kembali mendekatinya. Tak lama kemudian, ayah Flo menelepon dan menanyakan bagaimana hubungannya dengan sang kekasih. Ia juga berpesan agar Flo menjaga hubungan itu baik-baik karena menemukan pria yang tepat bukanlah hal mudah. Mendengar perkataan ayahnya, Flo hanya bisa terdiam. Ia sadar hubungan yang dijalaninya tidak seindah yang dibayangkan keluarganya, bahkan tidak sanggup menceritakan bahwa promosi yang diterimanya membuatnya merasa semakin terikat dengan Eric. Dan benar saja, tidak lama kemudian Eric kembali menemuinya. Kali ini Eric berusaha membujuk Flo dengan berbagai cara, tetapi Flo tidak lagi mudah percaya seperti sebelumnya. Melihat bujukannya tidak berhasil, Eric akhirnya berkata bahwa jika Flo memang sudah tidak memiliki perasaan lagi, ia akan pergi dan tidak akan mengganggunya lagi. Eric sebenarnya yakin Flo tidak akan sanggup mengucapkan kalimat itu, dan ia tahu Flo masih menyimpan harapan akan masa depan bersama dirinya. Selain itu, Flo juga belum siap mengakui bahwa peringatan teman masa kecilnya dahulu mungkin benar adanya. Pada akhirnya, Flo kembali luluh. Merasa sudah terlanjur terjebak dalam hubungan tersebut, Flo memilih mengikuti keinginan Eric demi mempertahankan hubungan mereka. Namun kali ini, Flo diam-diam menyiapkan sebuah kejutan. Tanpa sepengetahuan Eric, ia mengajak teman wanitanya dari pusat kebugaran ikut hadir dalam pertemuan mereka. Awalnya Eric tidak menyadari apapun, namun ketika akhirnya mengetahui siapa wanita itu, ekspresinya langsung berubah. Ia marah besar lalu pergi begitu saja. Saat itulah terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Teman wanita Flo memperkenalkan dirinya sebagai Beta. Nama itu membuat Flo langsung terdiam. Akhirnya ia menyadari bahwa wanita yang selama ini sengaja mendekatinya di pusat kebugaran ternyata adalah mantan kekasih Eric, orang yang pernah beberapa kali disebutkan sebelumnya. Flo pun mengerti bahwa semua pertemuan mereka selama ini ternyata bukanlah sebuah kebetulan. Pada akhirnya, Flo memilih meninggalkan semua yang pernah membuatnya terpesona. Ia mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke kampung halamannya. Ia bukan membawa pulang kemewahan, melainkan pelajaran yang tak ternilai. Ia akhirnya memahami bahwa tidak semua kilauan adalah cahaya.
dan tidak setiap uluran tangan adalah bentuk kasih sayang. Ada luka yang datang dengan wajah cinta, ada pula godaan yang dibungkus kemewahan. Mungkin kebahagiaan bukanlah tentang seberapa tinggi kita mampu melangkah, melainkan tentang kepada siapa kita memilih menitipkan hati. Sebab setenang apapun hidup yang sederhana, ia akan selalu lebih indah daripada kemewahan yang membuat jiwanya kehilangan arah.